warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pernik Matematika bersama Rini Waraswati. Kali ini materi yang akan kita bahas adalah masalah pertidaksamaan dua variabel. Ada dua bentuk nanti yang kita pelajari, yaitu dua variabel tersebut dalam bentuk linier dengan kuadrat dan kuadrat dengan kuadrat. Ingat ya, kalau linier adalah X dengan pangkat 1, tapi kalau kuadrat adalah X yang mempunyai pangkat 2. Ya, ini nanti yang kita bahas. Langkah-langkahnya yang harus diperhatikan dahulu adalah 1. Titik potong terhadap sumbu X. Ini nanti kita cari dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y dengan syarat X-nya kita sama dengan 0. Yang kedua, titik puncak. Kita mencari titik puncak. Koordinatnya ditulis sebagai XP, YP, di mana rumus mencari XP adalah min B per 2A. Sedangkan untuk mencari YP adalah diskriminan atau B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Kemudian yang ketiga adalah menggambar semua titik-titik dari langkah 1 sampai 2 tadi pada koordinat kartesius. Dan yang keempat, kita harus melakukan titik uji untuk menentukan himpunan penyelesaian atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah-langkah ini kalau bisa kalian hafal untuk mempermudah langkah-langkah dalam menyelesaikan soal pertidaksamaan dua variabel. Kita langsung masuk pada contoh yang pertama, yaitu dalam bentuk linier kuadrat. Coba perhatikan persamaan yang pertama, Y lebih dari X dikurangi 2. Ini merupakan bentuk dari persamaan yang linier, pertidaksamaan linier maksud saya. Untuk Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3, ini adalah pertidaksamaan bentuk kuadrat. Ini yang dimaksud dalam pendahuluan yang tadi. Nah, sekarang kita nyoba langkah-langkah itu kita selesaikan satu persatu. Yang pertama adalah kita mencari titik potong terhadap sumbu X, ya. Terhadap sumbu X berarti Y-nya sama dengan kan 0, ya. Kita nomor 1 dulu ya, persamaan yang linier yang kita selesaikan dahulu. Misalnya di situ adalah Y sama dengan X dikurangi 2. Kita abaikan dulu tanda pertidaksamaannya. Kemudian di sini berarti kita masukkan 0 sama dengan X kurangi 2, maka X-nya adalah 2. Nah, di sini berarti kita memiliki titik X-nya adalah 2, Y-nya 0. Ini nanti yang kita gambar dalam garis koordinat kartesius ya. Kemudian yang kedua, kita mencari titik potong terhadap sumbu Y. Sumbu Y berarti syaratnya adalah yang pertama ya. Kemudian yang kedua syaratnya adalah X-nya saya sama dengan kan 0. Ya. Untuk Y sama dengan X dikurangi 2, Y sama dengan 0-nya saya masukkan, 0 kurangi 2. Maka Y-nya sama dengan negatif 2. Di sini kita mendapatkan titik X-nya adalah 0, Y-nya adalah negatif 2. Berikutnya kita cari titik potong terhadap pertidaksamaan yang kedua, yaitu yang dalam bentuk kuadrat. Kita cari dulu titik potong terhadap sumbu X, berarti Y-nya yang kita sama dengan kan 0. Ini pertidaksamaannya X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan Y kan ya, kita sama dengan kan 0. Kalau seperti ini, karena persamaan kuadrat, maka harus kita faktorkan. Maka ini X 3 itu adalah 3 dikalikan 1. Maka tandanya supaya kita jumlahkan plus 2 berarti di sini, terus di sini, ini ya. Sehingga X ditambah 3 sama dengan 0, maka X-nya ketemu negatif 3, atau
X dikurangi 1 sama dengan 0, X-nya ketemu 1. Dari sini kita akan mendapatkan 2 titik, yaitu X-nya negatif 3, Y-nya 0, dan X-nya 1, Y-nya juga 0. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kita mencari titik potong terhadap sumbu Y, di mana syaratnya X sama dengan 0. Kita masukkan ke persamaan. Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Y sama dengan, X-nya saya masukkan, 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurangi 3. Maka Y-nya negatif 3. Di sini akan diperoleh titik X-nya 0, negatif 3. Setelah titik potong kita temukan dari pertidaksamaan linear maupun pertidaksamaan kuadrat, langkah yang kedua adalah mencari titik puncak, yaitu XP dan YP. Nah, titik puncak sebelumnya kita harus menulis dulu. Persamaan dari soal tadi adalah X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Ini saya tulis persamaannya dulu. Nah, di sini A itu adalah koefisien dari X pangkat 2-nya adalah 1, B-nya itu koefisien dari variabel X 2, C-nya adalah konstanta yaitu negatif 3. Ini nanti untuk kita masukkan pada titik puncak. Sekarang kita menentukan XP dulu. Rumusnya adalah min B per 2A. Min B. B-nya adalah 2 dibagi 2 kali 1. Sehingga negatif 2 dibagi 2 adalah negatif 1. Kemudian kita mencari YP adalah dengan rumus B kuadrat min 4AC dibagi dengan min 4A. Ya, kita masukkan masing-masing. B kuadratnya berarti 2 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya adalah negatif 3 dibagi dengan negatif 4 saya kalikan A-nya 1. Maka di sini akan ketemu nilai 4 dikurangi 4 kali negatif 3, 12 plus ya, berarti 12 dibagi dengan negatif 4, sehingga di sini 16 dibagi negatif 4 yaitu negatif 4. Nah, di sini titik puncaknya itu kita tuliskan XP, YP yaitu dengan titik negatif 1, negatif 4. Ini nanti yang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Nah, inilah koordinat kartesius dari hasil kita menghitung tadi dari titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak. Ya, jadi kalau kita gambarkan, ini adalah hasil dari titik potong persamaan yang linier. Ya, kita gambarkan kenapa putus-putus, karena pada soal tadi pertidaksamaannya adalah hanya lebih dari saja, tidak ada sama dengannya. Kemudian untuk yang persamaan kuadrat, ya, itu kita temukan tadi ada 2 titik juga, yaitu negatif 3,0 sama 1,0 ya. Kemudian titik puncaknya adalah negatif 1, negatif 4. Kita gabungkan sehingga gambar dari persamaan kuadrat itu adalah berupa parabola seperti ini, dan garisnya tidak terputus karena tadi pada soal Y-nya adalah lebih besar sama dengan. Nah, kita tinggalkan dulu gambar dari grafiknya. Kita menuju ke langkah yang terakhir, yaitu titik uji. Jika di titik-titik yang dihasilkan tadi itu tidak ada titik 0,0, maka untuk memudahkan kita menentukan daerah penyelesaian, lebih baik titik uji yang kita pakai adalah titik 0,0. Ya, ini apabila titik-titik yang kita hasilkan tadi tidak ada titik 0,0. Nah, untuk pembuktiannya ini kita masukkan ke soal semua.
Jadi satu persatu. Untuk yang linear dulu, Y lebih dari X dikurangi 2. Saya masukkan ini X, ini Y-nya. 0 apakah lebih dari 0 dikurangi 2? 0 apakah lebih dari negatif 2? Jawabannya adalah benar. Ya. Untuk jawaban benar ini nanti kita mengarsirnya itu menjauhi titik uji. Ya. Bagaimana maksudnya? Nanti kita selesaikan. Nah, ini untuk yang pertama. Untuk yang kedua, yaitu kita masukkan ke pertidaksamaan yang kuadrat, yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Yang kita uji 0,0 ya, sehingga kita masukkan Y-nya 0, X-nya kita masukkan 0, negatif 3. Apakah 0 itu lebih besar sama dengan negatif 3? Jawabannya adalah benar, ya. Maka ini nanti kita arsir menjauhi titik uji. Nah, untuk membuktikannya kita lihat grafik kembali. Kita lihat hasil dari grafik penyelesaian tadi. Setelah kita titik uji, ternyata hasilnya adalah benar semua. Kalau benar semua, berarti arsiran itu menjauhi titik uji. Di mana titik uji tadi yang kita tentukan adalah titik 0,0 adalah di sini. Ini saya kasih tanda ya. Berarti ini adalah titik ujinya. Nah, karena hasilnya benar untuk yang linear, tadi juga benar hasilnya, maka menjauhi titik uji. Kalau menjauhi berarti yang saya arsir adalah yang di luar dari persamaan atau garisnya. Berarti di sini. Menjauhi titik uji. Kalau misalnya hasilnya nanti salah, maka yang saya arsir adalah daerah dari garis ini yang mendekati, berarti yang ke dalam. Ya, karena ini benar berarti di luar. Kemudian untuk yang kedua juga hasilnya tadi benar, maka untuk parabola ini kita arsir juga menjauhi titik uji, berarti di luar juga. Ya, di luar berarti juga sebelah sini yang kita arsir, ya. Nah, ini hasil dari penghitungan titik uji. Nah, hasil akhirnya bagaimana? Untuk pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat, hasil penyelesaiannya adalah merupakan daerah penyelesaian itu daerah yang bersih, yang tanpa arsiran. Sehingga bisa kita tentukan di sini HP-nya, himpunan penyelesaian adalah daerah sekitar sini. Ya. Jadi yang bersih dari arsiran. Seperti itu cara penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel linear dan kuadrat. Untuk lebih memahami lagi, kita coba pada soal yang kedua. 4Y dikurangi X kurang dari sama dengan negatif 4. Y kurang dari sama dengan 2X kuadrat dikurangi 8X. Caranya sama persis, ya. Langkah yang pertama adalah kita menentukan titik potong terhadap sumbu X untuk yang linear dulu, ya. 4Y kurangi X kita samakan dulu, ya, negatif 4. Untuk yang ini Y sama dengan 0, maka kita masukkan, ya, 4, 0 kali 0, X sama dengan negatif 4. Maka X sama dengan negatif 4, X-nya ketemu 4, ya. Nah, di sini berarti kita mempunyai titik X-nya 4, Y-nya 0. Kita simpan dulu. Kemudian untuk yang X sama dengan 0, kita masukkan 4Y dikurangi 0, ya, sama dengan negatif 4. 4Y sama dengan negatif 4, Y-nya berarti negatif 1. Negatif 4 dibagi 4. Di sini ada dua nilai, yaitu X-nya 0, Y-nya negatif 1, ya. Sekarang titik potong untuk yang kuadrat, ya. Kita tuliskan
Y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x untuk Y sama dengan 0 terhadap sumbu titik potong terhadap sumbu X ya. Y sama dengan 0. Coba 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Saya balik biar mudah. Nah, semuanya untuk memfaktorkan seperti ini, jika keduanya mempunyai variabel X, keluarkan X-nya. Sehingga di sini tinggal 2x, yang di sini negatif 8 sama dengan 0 ya. Kemudian kita cari X-nya. X yang pertama, X sama dengan 0, yang di luar kurung sama 2x dikurangi 8 sama dengan 0. 2x sama dengan 8, X-nya sama dengan 4 ya, 8 dibagi 2. Maka di sini akan muncul dua nilai. Yang pertama adalah X-nya 0, Y-nya 0, dan X-nya 4, Y-nya tetap 0 ya. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Kita masukkan Y sama dengan 2 kali 0 dikurangi 8 kali 0, berarti Y-nya sama dengan 0 ya. Nah, sehingga di sini didapatkan hasil X-nya 0, Y-nya juga 0 seperti ini. Langkah selanjutnya titik puncak. Ingat ya, tadi titik puncak adalah khusus untuk yang persamaannya kuadrat ya. Sehingga kita tuliskan 2x kuadrat dikurangi 8x sama dengan 0. Di sini A-nya apa tadi? A-nya adalah 2, B-nya koefisien variabel X negatif 8, dan C-nya konstantanya tidak ada, berarti kita tuliskan 0 ya. Kemudian kita cari XP-nya. XP tadi rumusnya adalah min B per 2A. Min negatif 8 dibagi 2 kali A-nya adalah 2. Jadi 8 dibagi 4. 2 ya. Kemudian untuk YP. YP rumusnya adalah B kuadrat min 4AC dibagi min 4A. Ya, tadi rumusnya ya. Ini kita masukkan B kuadrat. Berarti negatif 8 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 2, C-nya 0. Dibagi negatif 4, A-nya 2. Sehingga di sini 64 dikurangi 0 ya, dibagi dengan negatif 8. Nah, apa? Negatif 8. Sehingga di sini kita mendapatkan titik potong ya. XP, YP-nya adalah XP-nya tadi 2, negatif 8. Inilah hasil dari grafik antara titik potong dan titik puncak. Nah, langkah berikutnya adalah kita menentukan titik uji untuk mengarsir daerah-daerah mana yang bukan termasuk penyelesaian. Kita kembali ke titik uji dulu ya. Karena di sini ada titik 0,0, maka titik uji itu jangan diambil dari titik yang sudah ada. Kita misalkan sekarang titik sembarangnya kita cari X-nya 2, Y-nya 0 ya. Nah, ini kita masukkan ke soal pertidaksamaannya tadi ya. Jadi kita masukkan yang pertama 4Y dikurangi X kurang dari sama dengan negatif 4. Kita masukkan 4, Y-nya kita ganti dengan 0 dikurangi dengan X-nya 2 kurang dari sama dengan negatif 4. No. Negatif 2 apakah kurang dari sama negatif 4? Gimana? Jawabannya adalah salah ya, karena negatif 2 itu lebih besar dari negatif 4. Kemudian untuk yang kedua sekarang, Y kurang dari sama dengan 2x kuadrat dikurangi 8x. Kita masukkan titik ujinya. Untuk Y-nya 0, X-nya kita ganti dengan 2. 8 kali 2 ya. 0 kurang dari di sini 4, 8 dikurangi 16 ya.
0 kurang dari negatif 8. Apakah 0 kurang dari sama dengan negatif 8? Ternyata jawabannya juga salah. Nah, ini nanti jika jawabannya salah, maka arsirannya harus mendekati titik uji. Ya. Yang ini juga demikian, mendekati titik uji. Kalau tadi benar berarti menjauhi. Itu yang harus kita ingat-ingat ya. Nah, sekarang kita sudah menentukan titik ujinya dan jawabannya tadi adalah semuanya salah. Berarti semuanya nanti kita arsir mendekati titik uji. Kita lihat dulu tadi titik ujinya yang kita ambil adalah 2,0. Ya, kita tandai. Nah, daerah titik ujinya adalah di sini. Nah, untuk yang linier tadi jawabannya adalah salah. Berarti yang kita arsir adalah daerah yang mendekati titik uji. Berarti yang mendekati, dia mengarah ke dalam ini ya. Berarti untuk ini yang mendekati titik uji, titik arsirannya adalah sebelah sini. Nah, kemudian untuk yang parabola juga demikian. Jawabannya juga salah, berarti juga mendekati titik uji, berarti yang ada di dalam parabola. Nah, berarti di sini yang kita arsir. Nah, udah ya. Nah, sekarang tinggal menentukan mana daerah himpunan penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa himpunan penyelesaian adalah himpunan yang bersih dari arsiran. Sehingga yang termasuk himpunan penyelesaian adalah sebelah sini atau sebelah sini. Nah, itulah cara-cara penyelesaian dari pertidaksamaan dua variabel khusus untuk yang linier dan kuadrat. Nah, semoga penjelasan singkat dari dua contoh itu bisa memberikan gambaran dan langkah-langkahnya bisa mempermudah kalian dalam menyelesaikan pertidaksamaan dua variabel linier kuadrat. Ya, kita jumpa lagi pada materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.